Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar sahabat tani dulur mocal macul? Semoga senantiasa sehat. Berjumpa kembali di channel ini, channel yang menemani Anda dalam bertani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di channel Mocal Macul, channel yang menemani Anda dalam bertani. Sobat Tani, di seluruh Indonesia, musim penghujan menjadi tantangan besar bagi petani dalam penerapan pemupukan yang efektif. Curah hujan tinggi dapat menyebabkan pupuk larut lebih cepat dan terbawa oleh aliran air sebelum terserap oleh tanaman. Salah satu metode pemupukan yang dapat mengurangi risiko ini adalah spot placement. Teknik ini memungkinkan pupuk ditempatkan lebih dekat ke akar tanaman, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan dan mengurangi kehilangan unsur hara akibat pencucian. Spot placement sangat cocok diterapkan pada tanaman padi, terutama di lahan sawah yang rentan terhadap erosi dan pencucian hara. Dengan memahami teknik ini, petani dapat mengoptimalkan penggunaan pupuk dan meningkatkan hasil panen, meskipun dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Apa itu spot placement? Spot placement adalah teknik pemupukan di mana pupuk ditempatkan secara spesifik di dekat perakaran tanaman, bukan disebar merata di seluruh lahan. Berbeda dengan metode tabur, yang dapat menyebabkan pupuk hanyut terbawa air hujan. Spot placement membantu memastikan bahwa pupuk tetap berada di area yang dibutuhkan oleh tanaman. Metode ini juga dapat mengurangi jumlah pupuk yang digunakan, karena penempatan yang lebih terfokus meningkatkan efisiensi penyerapan hara oleh tanaman. Dengan demikian, biaya pemupukan bisa ditekan, dan dampak negatif terhadap lingkungan akibat kelebihan pupuk yang mencemari air tanah dapat dikurangi. Keuntungan spot placement dalam pemupukan padi. Pertama, mengurangi pencucian pupuk. Dengan menempatkan pupuk langsung ke area akar, risiko pupuk terbawa air hujan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan metode tabur. Kedua, meningkatkan efisiensi serapan pupuk. Pupuk yang diletakkan di sekitar akar lebih mudah diserap oleh tanaman, sehingga tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh optimal. Ketiga, mengurangi biaya pemupukan. Karena pupuk tidak banyak terbuang akibat pencucian, jumlah pupuk yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan metode tabur. Ini dapat menghemat biaya produksi bagi petani. Keempat, menjaga keseimbangan nutrisi tanah. Pemupukan yang lebih terarah dapat mengurangi risiko kelebihan pupuk di area tertentu, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hara dalam tanah. Kelima, mendukung pertumbuhan akar yang lebih baik. Dengan adanya nutrisi yang tersedia langsung di sekitar akar, tanaman dapat membentuk sistem perakaran yang lebih kuat dan sehat. Cara menerapkan spot placement yang efektif. Pertama, pembuatan lubang tanam untuk pupuk. Sebelum menanam padi, petani dapat membuat lubang kecil sekitar 5-10 cm dari bibit. Pupuk dimasukkan ke dalam lubang ini. Teknik ini sangat efektif untuk pupuk berbentuk granular atau tablet. Metode ini sebenarnya sudah kami bahas di video sebelumnya, yang dikenal dengan sistem pemupukan tajuk. Video lebih lanjut bisa diklik di pojok kanan atas video ini. Kedua, menggunakan pupuk granular atau tablet. Pupuk dalam bentuk granular atau tablet lebih lambat larut dalam air dibandingkan pupuk bubuk atau cair. Oleh karena itu, jenis pupuk ini lebih efektif dalam spot placement karena tahan terhadap pencucian oleh air hujan. Ketiga, menggunakan pupuk dengan pelepasan lambat, slow release fertilizer. Pupuk yang memiliki pelepasan nutrisi secara perlahan lebih sesuai untuk teknik spot placement, karena dapat memberikan nutrisi dalam jangka waktu yang lebih lama,
tanpa risiko kehilangan akibat pencucian. Saat ini, pupuk bersubsidi dengan karakteristik slow release di Indonesia belum tersedia secara luas. Pupuk bersubsidi yang umum disalurkan oleh pemerintah, seperti urea, NPK Fonska, merupakan pupuk yang cepat larut dan segera tersedia bagi tanaman. Namun, terdapat produk pupuk slow release, seperti pupuk FP Low Slow Release, yang telah terdaftar resmi. Produk ini mengandung unsur hara seperti nitrogen, PO, CO, serta komponen lain yang dirancang untuk pelepasan nutrisi secara bertahap. Meskipun demikian, ketersediaan dan status subsidi untuk produk ini mungkin terbatas, alias pupuk non-subsidi. Lalu bagaimana agar pupuk urea, Fonska yang notabene bersubsidi ini, bisa bersifat slow release? Tentunya ini adalah ilmu menarik, bukan? Apakah Anda tertarik dengan penjelasan ini? Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Bagaimana agar urea dan Fonska lebih efisien di musim hujan? Jika ingin mengurangi risiko pencucian saat musim hujan, bisa dilakukan beberapa cara berikut. Pertama, gunakan teknik spot placement. Letakkan pupuk dekat perakaran, bukan ditebar. Kedua, campurkan dengan bahan penahan hara, misalnya zeolit atau biochar, untuk mengurangi pencucian. Ketiga, pemupukan bertahap split application. Jangan diberikan sekaligus, tetapi dibagi dalam beberapa kali aplikasi, misalkan seminggu sekali, secara bertahap, untuk menghindari kehilangan nutrisi akibat hujan deras. Sahabat sekalian, pupuk organik dan mineral alami juga dikategorikan pupuk yang slow release, karena pupuk ini melepaskan nutrisi secara bertahap, serta mampu memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur dan berongga. Tantangan dalam penerapan spot placement. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan teknik ini juga memiliki beberapa tantangan. Pertama, tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan metode tabur. Spot placement memerlukan tenaga kerja ekstra untuk menempatkan pupuk satu persatu di dekat akar tanaman. Kedua, pemilihan jenis pupuk yang sesuai. Tidak semua pupuk cocok untuk metode ini. Pupuk cair atau berbentuk serbuk sangat mudah tercuci. Akan tetapi untuk pupuk urea, NPK Fonska, masih tetap bisa digunakan dalam pemupukan ini. Ketiga, perlu perencanaan yang lebih baik. Waktu dan metode aplikasi harus direncanakan dengan baik, agar pupuk dapat terserap dengan optimal tanpa menghambat pertumbuhan tanaman. Pada tanaman padi, pemupukan metode ini adalah saat usia 11-15 HST. Namun, dengan latihan dan pengalaman, petani dapat menyesuaikan teknik ini dengan kondisi lahan dan cuaca setempat untuk mendapatkan hasil terbaik. Sobat Tani, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.